Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Rahmadani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri dengan NIM 121220039. Nah, di sini saya akan melakukan Journal Presentation Club yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kimia Analisa yang diampu oleh Bapak Dr. Heri Setiakusuma, SSIMT. Oke, jadi dalam tugas Journal Presentation Club ini, kita sudah ditentukan topik yang harus dibahas atau yang menjadi sumber untuk memilih artikel jurnal. Nah, di sini saya memperoleh topik yaitu gravimetri. Oke, lanjut saja. Artikel jurnal tentang gravimetri yang saya pilih berjudul Green Inhibitor from Thaumatococcus danielibin for corrosion mitigation of mast cell in 1,N hydrochloric acid yang ditulis oleh Jane A. Bogon dan juga Mate A. Adebayo. Untuk lebih jelasnya, ini saya tampilkan screenshot dari informasi umum di artikel jurnalnya. Jadi artikel jurnal ini saya ambil dari jurnal Current Research in Green and Sustainable Chemistry yang saya akses pada website www.sciencedirect.com. Nah, jurnal ini terbit pada tahun 2021 dengan nomor 100201 yang diterbitkan oleh Department of Chemistry, The Federal University of Technology yang terletak di Nigeria. Kemudian, dalam artikel jurnal ini terdapat beberapa keyword atau kata kunci yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada corrosion, yang kedua itu ada mast cell, yang ketiga ada green inhibitor, dan yang keempat ada Thaumatococcus danieli, kemudian ada absorption, dan yang terakhir adalah Protein model. Oke, jadi dalam Journal Presentation Club ini, saya membagi menjadi beberapa sub pembahasan. Nah, total sub pembahasan yang akan saya paparkan ada 7. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu graphical abstract. Nah, graphical abstract ini berisi tentang isi keseluruhan dari artikel jurnal, tetapi dalam hal umumnya saja atau dalam garis besarnya saja. Nah, apa bedanya dengan abstrak? Nah, jadi kalau graphical abstract ini merupakan informasi keseluruhan isi artikel jurnal dalam bentuk seperti uh, bagan alir yang berisi gambar-gambar atau grafik-grafik yang menjelaskan proses penelitian sehingga mendapat hasil atau kesimpulan yang didapat. Kemudian kalau abstrak itu berisi juga keseluruhan materi tapi berupa tulisan atau penjelasan-penjelasan singkat dari isi jurnal. Nah, bagian yang ketiga yaitu introduction. Nah, ini sesuai dengan namanya. Jadi di sini kita akan mengenal bersama-sama istilah-istilah yang digunakan dalam artikel jurnal ini yang mungkin belum familiar atau masih jarang digunakan atau bisa juga istilah-istilah kimia. Kemudian bagian yang keempat kita akan membahas material dan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan hasil atau kesimpulan. Kemudian ada hasil dan juga pembahasannya. Kemudian pada bagian yang keenam, kita akan menyimpulkan hasil dari penelitian ini apakah berguna, apakah terverifikasi, dan lain-lain. Kemudian
Bagian yang ketujuh adalah referensi yang digunakan dalam artikel jurnal ini. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana referensinya, apakah referensi yang update, apakah campur, apakah referensi yang lama-lama, dan sebagainya. Oke, jadi kita akan memasuki bagian yang pertama. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada gambar bajaringan yang sudah sangat familiar dengan kita. Mungkin kita sering banget melihat jaringan itu dalam struktur-struktur rumah, khususnya struktur-struktur rumah baru. Karena hal itu lebih efisien dan ekonomis jika dibanding dengan struktur kayu. Nah, jadi bajaringan ini sering digunakan untuk struktur atap dan juga struktur tiang pada teras-teras rumah. Nah, bajaringan ini nantinya juga adalah sebagai bahan utama yang akan kita teliti pada artikel jurnal ini. Nah, di sini bajaringan yang ada di dalam lingkungan asam atau terkena lingkungan asam akan mudah mengalami korosi atau istilah umumnya yaitu berkarat atau karatan. Nah, terus bagaimana? Padahal bajaringan sendiri ini sangat efisien dan ekonomis dalam kehidupan sekarang. Nah, caranya itu dengan membuat suatu inovasi perlindungan agar bajaringan ini tidak mudah terkena korosi. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan membuat inhibitor, yang juga akan kita bahas lebih lanjut dalam artikel jurnal kali ini. Oke, jadi inhibitor yang akan kita gunakan atau kita buat dalam artikel jurnal atau penelitian kali ini adalah inhibitor dengan bahan dasar alam. Nah, bahan dasarnya itu adalah tanaman ini, yang mungkin juga familiar. Biasanya itu ada di dalam tanaman-tanaman hias pinggir jalan dan lain-lain. Nah, nama dari tanaman ini adalah Taumotococcus denuli. Nah, inhibitor dari tanaman ini itu berupa ekstrak aseton yang diambil dengan metode ekstraksi Socrates. Nah, rumus struktur aseton sendiri adalah CH3COCH3. Kemudian, apakah eh, ekstrak aseton dari tanaman Taumotococcus denuli ini terverifikasi untuk inhibitor korosi dalam bajaringan? Nah, maka dari itu kita perlu melakukan yang namanya uji kelayaan. Nah, uji kelayaan itu dengan meletakkan suatu bajaringan itu dalam lingkungan asam. Nah, dalam penelitian ini, bajaringan akan direndam dalam suasana asam berupa HCl1N. Kemudian kita analisis. Nah, analisisnya itu dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah gravimetri yang sesuai dengan topik yang saya dapatkan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan prinsip elektrokimia. Setelah melalui metode analisa, nah inhibitor itu melalui proses yang namanya evaluasi dengan alat spektrometri yang akan menampilkan apakah ada atau tidaknya konsentrasi dari korosi atau berkurang atau tidaknya konsentrasi korosi dari bajaringan yang sudah ditambah inhibitor dan juga yang belum. Kemudian ternyata hasil dari inhibitor dari tanaman Taumotococcus denuli ini ternyata terverifikasi efektif dan efisien menjadi inhibitor dari bajaringan. Oke, ini merupakan abstrak atau original abstrak dari artikel jurnal yang saya angkat layar dan saya masukkan ke dalam PPT.
Nah, untuk melihat apa saja sih yang dibahas dalam abstrak ini, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi dalam abstrak tadi, yang dibahas adalah baja ringan dalam lingkungan asam itu kan mudah mengalami korosi. Nah, oleh karena itu kita memerlukan sebuah inovasi nih. Nah, salah satu inovasi yang dapat kita terapkan yaitu dengan aplikasi inhibitor korosi dan lapisan pelindung serta perlindungan katodik, yang merupakan beberapa teknik di mana korosi baja ringan ini dapat dikendalikan atau diminimalkan. Nah, inhibitor korosi yang kita akan teliti atau akan kita bahas, itu merupakan ekstrak aseton dari Haematococcus denilibin. Pada baja ringan diselidiki dalam media yang diinduksi dengan larutan 1,0 mHcl menggunakan petrokimia dan gravimetri. Kemudian, karakteristik permukaan ekstrak dan baja lunak dievaluasi menggunakan spektroskopi scanning electron microscopy atau SEM dan juga Fourier transform infrared atau FTIR. Nah, ternyata ekstrak aseton ini cukup menghambat korosi yang diinduksi asam pada baja ringan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inhibitor dari Pseudomonas denilbin ini dapat atau terverifikasi menjadi inhibitor korosi baja ringan. Oke, jadi hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam artikel ini, yang pertama, ekstrak T-Danieli memberikan efisiensi penghambatan masing-masing 82% dan 50% dengan polarisasi potensiodinamik dan weight loss pada 298 Kelvin, 3 jam, dan 10 kali 10 pangkat 3 ppm inhibitor. Kemudian yang kedua, efisiensi inhibisi yang diperoleh dari metode weight loss meningkat menjadi 68% pada 323 Kelvin dalam waktu 3 jam dan 89% pada 96 jam pada suhu 298 Kelvin. Kemudian hasil yang ketiga, efek penghambatan diverifikasi oleh 4 model isotherm absorpsi, yaitu ada Longmire, Fedrulik, Temkin, dan juga L-Audai. Dan model Fedrulik adalah model isotherm terbaik. Mikrograf SEM dengan jelas menunjukkan penutupan permukaan logam oleh ekstrak sehingga mengurangi korosi logam dalam media asam. Kemudian hasil yang keempat berupa spektra FTIR menunjukkan adanya gugus fungsi penting dalam inhibitor korosi. Absorpsi inhibitor hijau ke permukaan logam ditemukan bersifat fisik dan inhibitor hijau efektif dalam meminimalkan korosi baja ringan dalam 1,0 mHcl. Nah, oke, kita tadi sudah membahas grafika abstrak dan abstrak. Nah, sekarang waktunya kita akan mengenali istilah-istilah yang digunakan dalam artikel jurnal ini. Nah, yang pertama ada baja ringan itu sendiri yang merupakan bahan baku atau bahan utama yang kita teliti dalam artikel jurnal ini. Jadi, baja ringan itu atau mixed steel dikenal sebagai baja karbon karena mengandung sejumlah kecil atau maksimumnya itu hanya sekitar 2,1% karbon. Nah, kemudian apa sih perbedaan baja ringan itu dengan baja-baja pada umumnya atau juga yang disebut dengan baja konvensional? Nah, jadi yang pertama perbedaannya itu ada pada proses pembentukan. Nah, dari segi proses pembentukan,
Baja ringan merupakan komponen struktur baja dari lembaran atau plat baja yang dibentuk atau diproses pengerjaannya dalam keadaan dingin dengan proses dicetak menggunakan mesin, sehingga memiliki ukuran yang presisi. Kemudian, baja ringan juga biasa disebut dengan baja canai dingin atau cold form steel. Sementara itu, untuk baja konvensional itu tuh dibentuk saat masih berwujud liquid atau cairan dengan temperatur suhu yang sangat panas yang kemudian dituang ke dalam cetakan dengan teknik khusus yang hanya bisa dilakukan oleh profesional yang sudah berpengalaman. Perbedaan suhu saat proses pembuatan tersebutlah yang menjadi faktor penyebab perbedaan dari berat massa besi ringan atau baja ringan dan juga baja konvensional. Nah, kemudian secara lebih lanjut, tadi kan sudah sempat disinggung bahwa berat dari baja ringan dan juga baja konvensional itu juga sangat jauh. Jadi, inovasi ditemukannya baja ringan ini muncul akibat adanya kebutuhan konstruksi yang ingin memudahkan dalam proses perakitan untuk rekonstruksi bangunan. Dengan baja ringan yang terasa sangat enteng saat diangkat memudahkan tukang dan kuli dalam membangun kerangka bangunan yang dirancang. Beda halnya dengan baja konvensional dengan berat yang sangat besar sehingga menjadi kendala tersendiri untuk tukang dan kuli yang akan menyusun konstruksi bangunan. Kemudian, tadi sudah sempat dibahas, jadi perbedaan selanjutnya adalah dari komposisi karbonnya. Jadi kalau baja ringan itu dikenal juga dengan baja karbon rendah, karena presentasi karbon yang ada di dalam baja ringan itu juga sangat kecil. Sedangkan kalau di baja konvensional bisa mencapai 0,3 sampai 1,70% dari berat. Nah, persentase komposisi karbon ini sangat memengaruhi kekuatan tarik dan duktilitas baja. Nah, kemudian dari segi kekuatan itu juga akan berbeda ya. Jadi, ukuran kekuatan besi baja ringan dan baja konvensional itu terpaut sangat jauh. Karena persentase karbon lebih banyak pada baja konvensional. Kekuatan gaya tarik dan kekerasannya jauh lebih tinggi dibandingkan kekuatan yang dipunyai oleh baja ringan. Kemudian, ada perbedaan menurut duktilitas atau keuletan. Jadi, duktilitas atau keuletan adalah ukuran kemampuan logam untuk menahan tegangan tarik atau setiap gaya yang menarik kedua ujung material menjauh satu sama lain. Baja ringan memiliki tingkat duktilitas yang tinggi dan mudah ditempa, sedangkan baja konvensional memiliki duktilitas lebih rendah dan mudah dikeraskan dengan perlakuan panas. Kemudian tadi juga sempat dibahas yang namanya kondisi asam nih. Nah, jadi kondisi asam ini adalah suatu kondisi yang buruk yang menyebabkan penurunan dan kerusakan bertahap pada baja ringan melalui adanya korosi atau karat tadi. Nah, kondisi asam adalah suatu kondisi di mana pH lingkungan itu lebih kecil dari 7. Contoh kondisi alam pada lingkungan yaitu terjadinya hujan asam. Istilah selanjutnya adalah korosi itu sendiri, atau kalau dalam rumus kimianya itu korosi adalah Fe2O3.XH2O. Jadi korosi itu apa sih? Jadi korosi atau perkaratan adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Korosi atau perkaratan sangat lazim terjadi pada besi atau baja-baja. Kemudian besi merupakan logam yang mudah berkarat.
Karat besi merupakan zat yang dihasilkan pada peristiwa korupsi, yaitu berupa zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Nah, kemudian apa aja sih penyebab kok bisa ada korosi atau karat di dalam besi atau baja? Jadi faktor yang pertama itu disebabkan oleh uap air. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air atau bersifat lembab, itu tuh akan mempercepat terjadinya korosi atau perkaratan pada besi yang ada di ruang terbuka. Nah, faktor yang kedua itu ada oksigen. Nah, udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. Korosi besi terjadi apabila ada O2 dan air. Logam besi tidaklah murni, melainkan mengandung campuran karbon yang menyebar secara tidak merata dalam logam tersebut. Akibatnya menimbulkan perbedaan potensial listrik antara atom logam dan atom karbon. Atom logam besi atau Fe bertindak sebagai anoda dan atom C sebagai katodanya. Nah, oksigen dari udara yang larut dalam air akan tereduksi, sedangkan air berfungsi sebagai media tempat berlangsungnya reaksi redoks pada peristiwa korosi. Jadi, semakin banyak jumlah O2 dan H2 yang mengalami kontak dengan permukaan logam, maka semakin cepat pula berlangsungnya korosi pada permukaan logam tersebut. Nah, faktor selanjutnya adalah larutan garam. Jadi elektrolit atau berupa asam atau garam merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Air hujan kan banyak mengandung asam, terus air laut banyak mengandung garam. Maka air hujan dan air laut itu merupakan korosi yang utama atau jika suatu besi atau baja itu terkena air biasa atau air laut atau air hujan, maka yang akan lebih cepat mengalami korosi adalah air laut dan juga air hujan. Sedangkan yang lebih lambat mengalami korosi itu adalah air biasa. Faktor selanjutnya adalah permukaan logam itu sendiri. Jadi permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan juga katoda. Untuk permukaan logam yang licin dan bersih, akan menyebabkan korosi itu sangat sulit terjadi. Sebab terjadi kutub-kutub akan bertindak sebagai anoda dan katoda itu juga sangat sulit. Sehingga korosi atau perkaratan itu sulit terbentuk. Faktor selanjutnya itu adalah ada atau tidaknya zat pengotor. Nah, zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Contohnya itu adanya tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam, mampu mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Dengan demikian, peristiwa korosi juga semakin cepat. Faktor selanjutnya yang menyebabkan korosi yaitu kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosinya meningkat juga. Selanjutnya ada faktor temperatur atau suhu. Nah, temperatur itu ternyata juga mengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Jadi secara umum, semakin tinggi temperatur, maka cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur itu
juga meningkatkan energi kinetik partikel sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar juga. Dengan demikian, korosi pada logam semakin meningkat. Efek korosi yang disebabkan oleh pengaruh temperatur dilihat pada perkakas-perkakas atau mesin-mesin dalam pemakaiannya menimbulkan panas akibat gesekan atau dikenai panas secara langsung seperti mesin kendaraan bermotor. Faktor selanjutnya itu adalah tingkat keasaman atau pH. Jadi peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH kurang dari 7 itu juga semakin besar karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode, yaitu 2H plus 2E- menjadi H2. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katode itu menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam itu juga semakin besar. Istilah selanjutnya adalah inhibitor. Inhibitor sendiri adalah zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia. Sifat inhibitor ini berlawanan dengan sifat katalis yang mempercepat laju reaksi. Nah, berdasarkan mekanisme pengendaliannya, inhibitor korosif itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Nah, itu tuh ada inhibitor anodik, katodik, campuran, dan juga terabsorpsi. Oke, yang pertama tadi kan ada inhibitor anodik, yaitu senyawa kimia yang mengendalikan korosi dengan cara menghambat transfer ion-ion logam ke dalam air. Nah, contoh inhibitor anodik ini adalah senyawa kromat dan molibdat. Selanjutnya, yang kedua adalah inhibitor katodik, yaitu senyawa kimia yang mengendalikan korosi dengan cara menghambat salah satu tahap dari proses katodik. Misalnya penangkapan gas oksigen atau pengikatan ion-ion hidrogen. Nah, contohnya itu ada hidrazin, tanin, dan garam sulfit. Kemudian, jenis yang ketiga tadi adalah inhibitor campuran. Inhibitor campuran mengendalikan korosi dengan cara menghambat proses di katodik dan juga anodik secara bersamaan. Pada umumnya, inhibitor komersial berfungsi ganda, yaitu sebagai inhibitor katodik dan juga anodik. Nah, contoh inhibitor campuran ini adalah silikat, molibdat, dan juga fosfat. Kemudian untuk jenis yang keempat tadi ada inhibitor terabsorpsi. Jadi umumnya inhibitor terabsorpsi ini dari senyawa organik yang dapat mengisolasi permukaan logam dari lingkungan korosif dengan cara membentuk film tipis yang terabsorpsi pada permukaan logam. Nah, contohnya itu ada mercaptobenzodiazol dan 1357 tetraaza-adamantamin. Kemudian inhibitor korosi itu ditambahkan ke dalam sistem yang terbuat dari baja ringan sebagai bentuk perlindungan terhadap korosi di lingkungan yang korosif. Ada sejumlah inhibitor korosi yang bagus, tetapi ada pencarian terus-menerus untuk inhibitor yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Nah, penelusuran literatur pendahuluan menunjukkan bahwa ekstrak tumbuhan Thaumatococcus denilipin ini dapat berfungsi sebagai inhibitor hijau yang efektif berdasarkan kandungan fitokimianya. Oleh karena itu, pada artikel jurnal ini kita membuat sebuah inhibitor dan juga melakukan pengujiannya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah bahan dasar dari inhibitor itu sendiri, yaitu Thaumatococcus denilipin. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di sini ya. Jadi Thaumatococcus denilipin ini dikenal sebagai tanaman doa manis, buah ajaib, beri ketuhanan atau katempe. Nah, ini biasa disebut dengan ewe eran oleh Yoruba di Nigeria Barat Daya. Screening fitokimia ekstrak T. denili
yang dilakukan oleh Hamid dan kawan-kawan menunjukkan adanya lemak dan minyak, terpenoid, dan steroid dalam ekstrak heksana. Ekstrak etil asetat mengandung lemak dan minyak, terpenoid, steroid, flavonoid, dan glikosida. Sedangkan ekstrak metanol mengandung lemak dan minyak saponin, terpenoid, steroid, flavonoid, glikosida, dan juga tanin. IWG dan Rekan menyelidiki dan melaporkan analisis kromatografi gas spektrometri massa dari baja ringan dari ekstrak daun teh denili dan hasil yang diperoleh menunjukkan adanya 8 komponen yang meliputi ada deglycerodehidroheptana, sikropentana, dan juga yang lain-lain. Nah, demikian pula laporan telah dibuat pada formulasi inhibitor korosi yang disiapkan oleh Ituan dan Udo. Nah, Traumacoccus denili adalah ramuan berbunga monokotil dengan rhizomatus besar dan umumnya ditemukan di hujan tropis dan daerah pesisir Afrika Barat, terutama ada di Nigeria, Ghana, dan Pantai Gading. Itu juga ditemukan di Kepulauan Pangeran, Angola, Republik Afrika Tengah, Uganda, dan juga Indonesia. Ya, lanjut saja. Nah, di sini ada beberapa pengenalan dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam inhibitor tadi. Yang pertama itu ada heksana. Heksana adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus kimia C6H14. Heksana dapat digunakan untuk pembersihan dan penghilangan gemuk. Nah, itu merupakan dasar kenapa bisa heksana itu untuk mencegah atau sebagai inhibitor korosi. Kemudian ada etil asetat. Etil asetat adalah senyawa organik dengan rumus CH3CH2OCOCH3. Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Etil asetat digunakan sebagai pelarut dan pelarut yang digunakan dalam pembersihan. Selanjutnya ada terpenoid. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan sebagian kelompok hewan. Rumus molekul terpen adalah C5H8N. Selanjutnya ada steroid yang merupakan kelompok lipid yang berasal dari senyawa jenuh yang disebut siklopentanol perhidropenandrene. Nah, steroid memiliki struktur molekul dasar 15 atom karbon disusun dalam 4 cincin dan dibatasi oleh atom hidrogen hingga 28. Selanjutnya ada flavonoid, yaitu senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Flavonoid ini umumnya merupakan pigmen atau zat yang memberi warna pada bunga, tetapi juga dapat ditemukan pada bagian lain dari tumbuhan. Kandungan selanjutnya ada glikosida yang merupakan zat kompleks yang mengandung gula yang ditemukan pada beberapa tumbuhan. Lanjut, ada tanin. Tanin atau suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan. Nah, itu berasanya pahit dan juga kelat, yang bereaksi dengan dan mengumpulkan protein atau berbagai senyawa organik lainnya termasuk asam amino dan alkaloid. Zat selanjutnya ada saponin, yang merupakan jenis senyawa kimia yang berlimpah dalam spesies tumbuhan. Senyawa ini merupakan glikosida amfibatik yang dapat mengeluarkan busa jika dikocok dengan kencang di dalam larutan. Nah, busanya itu bersifat stabil dan juga tidak mudah hilang. Lanjut, nah di sini ada beberapa uh, struktur senyawa yang merupakan kandungan dari inhibitor tadi. Nah, yang pertama itu ada D-glycerol-D-hydroheptose. Nah, struktur senyawanya itu dapat dilihat di sini ya. Kemudian juga ada
struktur senyawa siklopentana. Lanjut, ada 1 etil, 1 metil, 1, 2, 3, 4 butane tetrol. Ada juga struktur senyawa 6 okten, 1 ol 3, 7 dimetil. Nah, di sini juga ada 2 asetoksi, 1110 trimetil, 69 epidioksidikalin. Ada juga di sini hetan 3 ol, 266 trimetil. Nah, istilah selanjutnya yaitu ekstrak. Nah, ekstrak adalah zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara kimiawi. Nah, kemudian ekstraksi yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah ekstraksi soklet. Nah, apa sih ekstraksi soklet itu? Ekstraksi soklet adalah salah satu metode ekstraksi senyawa dari sampel menggunakan pelarut organik yang didasarkan pada prinsip penyaringan berulang dan pengembunan kembali pelarut. Nah, di sini adalah alat dari ekstraksi soklet ini sendiri. Kemudian ada istilah TDLAE yang merupakan ekstrak aseton daun T. danieli yang merupakan, nah ini tuh yang merupakan yang dijadikan inhibitor korosi baja ringan. Kemudian di sini nanti akan digunakan juga alat yang bernama rotary evaporator, yang merupakan alat yang digunakan dalam laboratorium kimia untuk menghilangkan pelarut secara efisien dan lembut dari sampel dengan penguapan. Lanjut, nah di sini nanti kita akan menemui istilah reagen dan juga substrat. Nah, yang pertama ada reagen. Reagen adalah zat organik atau anorganik apapun yang dapat ditambahkan ke dalam campuran untuk memicu rantai reaksi kimia. Kemudian kalau substrat adalah molekul yang ditindaklanjuti oleh enzim. Substrat ini dimuat ke situs aktif enzim atau tempat yang memungkinkan ikatan lemak itu terbuat antara dua molekul. Lanjut, ada inisiasi korosi, yaitu proses masuknya ion klorida atau Cl ke dalam baja hingga mendekati tulangan dan terakumulasi hingga mencapai konsentrasi tertentu dan terjadinya korosi. Kemudian ada juga oksidasi permukaan. Nah, oksidasi ini didefinisikan sebagai interaksi antara molekul oksigen dengan zat lain seperti logam hingga jaringan hidup. Nah, dalam kasus besi, oksigen itu akan memicu proses pembakaran lambat yang menghasilkan zat coklat rapuh yang disebut karat atau korosi. Kemudian nanti juga kita akan menemui istilah PDP atau polarisasi potensiodinamik. Nah, itu tuh merupakan salah satu metode elektrokimia DC yang paling umum digunakan dalam pengukuran korosi. Dalam PDP, potensi dalam rentang yang luas diterapkan pada elektroda uji yang menyebabkan pada permukaan logam itu terjadi reaksi oksidasi atau reduksi yang dominan tergantung pada arah polarisasinya. Nah, sebagai akibatnya arus yang memadai itu dihasilkan. Penyajian potensial dalam fungsi kerapatan arus atau log-E untuk setiap titik yang diukur menghasilkan kurva polarisasi. Kurva polarisasi sendiri dapat digunakan untuk menentukan potensi korosi dan laju korosi logam dalam kondisi tertentu. Lanjut, nah ini adalah gambar dari perangkat lunak Versastat yang juga digunakan dalam penelitian dalam artikel jurnal ini. Nah, nanti tuh dalam Versastat ini digunakan sebuah elektroda, yaitu konduktor yang mana aliran listrik keluar masuk larutan atau sarana lainnya pada instrumen listrik. Lanjut. Nah, sekarang kita masuki istilah yaitu gravimetri, yaitu salah satu metode yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini. Jadi, analisis gravimetri
merupakan salah satu metode analisis kimia kuantitatif yang digunakan dalam penetapan suatu zat kimia berdasarkan beratnya atau berdasarkan penimbangan. Beberapa jenis metode analisa dalam gravimetri antara lain metode penguapan, pengendapan, dan juga elektrolisis. Nah, di sini adalah diagram alir proses dari gravimetri itu sendiri. Nah, lanjut. Di sini ada istilah isotherm. Isotherm adalah perubahan keadaan gas pada suhu yang tetap. Proses isotermal merupakan proses termodinamika yang prosesnya berjalan dan suhu gasnya itu tetap. Kemudian ada elektrokimia, yang merupakan reaksi yang mengubah reaksi kimia dan menghasilkan energi listrik atau sebaliknya. Pengubahan energi kimia menjadi energi listrik dapat berlangsung dalam sebuah sel volta yang berlangsung secara spontan. Kemudian kalau berlangsung dalam elektrolisis itu berlangsung secara tidak spontan. Nah, di sini adalah gambar dari alat-alat yang nanti akan kita gunakan dalam analisis eh, efisiensi dari inhibitor yang kita buat. Nah, ini ada yang pertama ada scanning electron microscopy. Yang kedua itu ada X-ray, yang ini biasanya ditemukan dalam rumah sakit. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas material dan juga metode yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita akan mempersiapkan ekstrak terlebih dahulu. Nah, jadi yang diekstrak itu adalah daun teh danieli segar. Itu tuh dikumpulkan di sebuah peternakan di komunitas Aule Akure, Nigeria dan diautentikasikan di Departemen Tanaman, Tanah, dan Manajemen Hama Universitas Teknologi Federal Akure, Nigeria. Nah, kemudian kalau sudah dikumpulkan itu kita membersihkan daun teh danieli ini dengan air suling. Kemudian setelah dicuci, itu tuh dikeringkan secara atau selama 15 hari. Kemudian kalau udah kering, baru kita akan melakukan proses penggilingan menjadi bubuk. Nah, kemudian bubuk yang sudah kita hasilkan tadi kemudian dilakukan penimbangan dan dicatat datanya. Nah, kemudian kita akan memasuki proses ekstraksi soklet. Nah, didapat ekstrak asetonnya itu sebesar 500 gram. Kemudian pada akhir ekstraksi, ekstrak itu disaring, kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator, dan presentase hasil ditentukan. Nah, itu tuh merupakan salah satu metode dari gravimetri itu tadi ya, yang sudah kita bahas. Kemudian, residu padat tersebut diberi nama TDLAE, yang merupakan ekstrak aseton daun teh danieli yang kita gunakan untuk inhibitor baja ringan. Nah, langkah yang kedua yaitu persiapan substrat. Jadi baja ringan dibeli dari vendor lokal di Akure, Nigeria dan dipotong menjadi kupon dengan dimensi 20 kali 20 kali 4 itu tuh untuk analisis metrigraphy dan juga kita potong menjadi dimensi 10 kali 10 kali 4 mm untuk analisis elektrokimia. Kemudian setiap potongan itu dipoles menggunakan kertas amplas dengan ukuran grid yang berbeda dengan menciptakan permukaan yang halus dengan menghilangkan kotoran permukaan yang dapat bertindak sebagai tempat inisiasi korosi. Nah, jadi dengan kita menghaluskan terlebih dahulu itu mengurangi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Jadi benar-benar yang dilihat itu adalah efisiensi dari perlakuan inhibitor dalam baja ringan. Nah, langkah selanjutnya adalah persiapan substrat.
Nah, setelah kita mengamplas potongan-potongan dari baja ringan tadi, kita harus mencucinya dengan air suling dan juga etanol. Kemudian, dilakukan proses pengaringan dengan udara dan disimpan sementara dalam bedak untuk mencegah oksidasi permukaan yang dipoles sebelum aplikasi eksperimental. Nah, saat penggunaan potongan untuk studi korosi, masing-masing potongan itu dicuci bersih dengan air suling dan dihilangkan lemaknya dengan etanol pada suhu kamar. Bobot masing-masing potongan ditentukan menggunakan neraca analitik Etler MT 200 digit dan dicatat. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan AIS dan juga PDP. Nah, jadi studi spektroskopi impedansi elektrokimia dilakukan melalui instrumen yang bernama Versastat yang sudah kita lihat gambarnya yang ada di introduction tadi ya. Kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak elektrokimia Versastat dan pengaturan 3 elektroda yang berisi counter electrode, reference electrode, dan juga working electrode. Nah, working electrode ini dipasang pada resin epoksi untuk memberikan permukaan terbuka 1,0 cm kuadrat. Lanjut, nah potongan direndam secara berurutan di lingkungan yang mengandung 0 ppm. Itu tuh kemudian dilanjut ke lingkungan yang berkonsentrasi 2 kali 10 pangkat N3 berurutan sampai yang berkonsentrasi 10 kali 10 pangkat 3 ppm inhibitor CDLE dan cukup lama untuk korosi mencapai keadaan stabil atau keseimbangan. Kemudian peralatan diatur untuk menerapkan sinyal arus alternatif AC dengan amplitudo puncak ke puncak 10 mV pada potensi keseimbangan menggunakan rentang frekuensi 0,1 sampai 100 kHz. Oke, efisiensi penghambatan korosi dari studi korosi dapat dihitung dengan persamaan berikut ini, yaitu E1 sama dengan resistansi polarisasi dikurangi resistansi solution per resistansi polarisasi dikali 100. Kemudian dalam setiap percobaan yang kita lakukan dalam artikel jurnal ini diulangi 3 kali untuk memastikan reproduktivitas. Nah, untuk percobaan TOEFL, prosedur pengujian yang diadopsi mengikuti rekomendasi yang dijelaskan dalam standar ASTM atau American Society for Testing and Materials. Nah, jadi di sini kita akan melakukan sampel 1,0 cm kuadrat ms itu yang telah dipasang dan dipoles direndam dalam sel korosi. Nah, volume hasilnya itu sama-sama 50 ml, kemudian konsentrasi TDLI itu dari blanko sampai 10 kali 10 pangkat 3 ppm. Kemudian spesimen itu dipindai dengan peralatan Versastat dalam mode potensiostatik dari min 250 mV hingga plus 250 mV dengan laju pemilihan 1,0 mV per second. Kemudian bagian linear dari kurva diekstrapolasi untuk mendapatkan potensi korosi dan juga densitas arus korosi. Nah, laju korosi ditentukan dengan menggunakan persamaan korosi sama dengan konstanta yang menentukan satuan untuk laju korosi dikali IKOR itu merupakan arus korosi per densitas dikali berat ekivalen baja. Kemudian persamaan untuk mendapatkan efisiensi inhibisi, yaitu tuh dengan EIP sama dengan IKOR, min IKOR in,
per I-core in kali 100, di mana I-core adalah kerapatan arus korosi dengan tidak adanya TDLAE. Kemudian kalau I-core in itu tuh kerapatan arus korosi dengan adanya TDLAE. Oke, langkah selanjutnya adalah studi gravimetri. Jadi dalam studi gravimetri ini ditinjau dari beberapa parameter. Yang pertama itu adalah pengaruh konsentrasi, yang kedua adalah pengaruh suhu dan waktu. Oke, untuk pengaruh konsentrasi, jadi potongan baja ringan dengan bobot yang diketahui itu direndam dalam gelas kimia yang berisi larutan bebas dan terhambat selama 3 jam. Kemudian, potongan diambil dari larutan, dicuci dengan air suling, kemudian etanol, dan dibiarkan kering. Kemudian, 3 pengukuran berat diambil, dan berat rata-rata dihitung dan dicatat. Selanjutnya, perubahan berat yang disebut weight loss digunakan dalam menghitung laju korosi dan efisiensi inhibisi. Nah, persamaannya itu kalau laju korosi sama dengan selisih berat potongan jaringan per luas permukaan kali waktu. Kemudian untuk efisiensi inhibisi sama dengan laju korosi tidak adanya TDLAE dikurangi laju korosi adanya TDLAE per laju korosi tidak adanya TDLAE dikali 100. Kemudian untuk pengaruh suhu dan waktu itu tuh memvariasikan suhu, yaitu parameter termodinamika dan mekanisme isotrom dari proses korosi dievaluasi. Kemudian potongan yang telah ditimbang sebelumnya dicelupkan ke dalam larutan blanko dan larutan penghambat 10 pangkat 3 ppm untuk berbagai konsentrasi dari 2 kali 10 pangkat 3 ppm sampai 10 kali 10 pangkat 3 ppm. Kemudian studi suhu dilakukan pada asam mulai 298 sampai 323 Kelvin dalam penanas air termostatik selama 3 jam. Kemudian potongan diambil, dibilas dalam air suling, kemudian diturunkan dalam etanol dan dikeringkan dan ditimbang. Nah, kemudian adalah studi isotrom. Jadi model isotrom yang digunakan itu ada 4, ada Langmuir, Fedwick, Temkin, Awadai. Digunakan untuk memberikan penjelasan tentang karakteristik absorpsi TDLA. Nah, model isotrom yang paling menggambarkan absorpsi TDLA pada MS dalam media HCl telah diidentifikasi. Parameter absorpsi dari masing-masing model dievaluasi dari lereng dan atau perpotongan plot linear dari masing-masing model. Oke, sekarang kita sudah memasuki result and discussion. Nah, hasil yang pertama kita peroleh itu berupa Z of inhibitor. Pada akhir proses ekstraksi coklat diperoleh residu berwarna hijau tua yang merupakan inhibitor TDLAE dengan rendemen sebesar 8,45% atau setara dengan 42,25 gram. Nah, ekstrak selanjutnya digunakan untuk eksperimen dan karakterisasi korosi. Selanjutnya, pada studi elektrokimia kita memperoleh 3 plot polarisasi. Nah, pada gambar A ini merupakan plot polarisasi Tafel. Kemudian dalam gambar B ini tuh menggambarkan plot polarisasi Newcase. Dan yang ketiga atau yang ke C adalah plot polarisasi Bode. Oke, selanjutnya dalam studi gravimetri ini, yang pertama kita meninjau dari pengaruh konsentrasi pada laju korosi dan efisiensi inhibisi. Nah, jadi pada grafik ini diperoleh hubungan antara konsentrasi dengan laju korosi dan juga konsentrasi dengan inhibitor efisiensi. Jadi untuk jika
konsentrasi itu semakin tinggi, maka laju korosinya itu akan menurun. Bisa dilihat dari plot yang warna hitam ini. Sebaliknya, kalau konsentrasinya semakin tinggi, maka inhibitor efisiensinya itu akan meningkat. Dapat dilihat dalam plot merah. Oke. Nah, selanjutnya adalah studi gravimetri dengan variasi suhu. Jadi dapat dilihat dalam grafik A ini, jika suhunya itu semakin naik dari kiri ke kanan, maka laju korosinya itu juga akan meningkat. Bisa dilihat dalam plot-plot yang sudah ada di dalam ini. Kemudian untuk pengaruh suhu terhadap inhibition efisiensi, yaitu jika suhunya semakin meningkat dari kiri ke kanan, ini tuh maka inhibition efisiensinya itu juga cenderung akan meningkat juga ya. Oke. Selanjutnya adalah studi gravimetri untuk pengaruh waktu perendaman. Nah, untuk pengaruh waktu perendaman dengan wake loss-nya itu, kalau waktu perendamannya itu semakin lama, maka wake loss-nya itu juga akan meningkat. Kemudian untuk pengaruh waktu perendaman, jika semakin lama, maka inhibition efisiensinya itu juga cenderung akan meningkat. Oke, kita lanjut untuk karakteristik termodinamika dari proses korosi. Jadi, tabel 4 ini mengungkapkan bahwa dengan tidak adanya dan adanya TDLAE, entalpi proses korosi adalah positif di semua konsentrasi percobaan. Nah, tanda positif ini menunjukkan sifat endotermik dari proses tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil dari karakterisasi permukaan. Jadi pada gambar yang atas ini merupakan sampel tanpa adanya TDLAE yang memperlihatkan adanya permukaan yang terkorosi. Ini bisa dilihat dari kayak patahan-patahan atau permukaan yang kasar yang menunjukkan itu korosi. Kemudian pada sampel yang B itu ditambahkan aseton dari TDLAE dan menunjukkan permukaan yang lebih halus ya, daripada yang menunjukkan bahwa yang lebih terkorosi itu adalah larutan yang belum diberi TDLAE. Sekarang kita sudah memasuki kesimpulan. Jadi kemampuan inhibisi korosi dari ekstrak aseton daun teh danili dipelajari dan disimpulkan bahwa daun teh danili mengandung fitokimia penting yang dapat diisolasi dan dikembangkan menjadi inhibitor korosi yang sangat efisien. Ekstrak teh danili memberikan efisiensi inhibisi masing-masing sebesar 82% dan 50% dengan pengukuran polarisasi potensi odinamik atau PDP. Dan gravimetri itu pada suhu 298 Kelvin, 3 jam, dan 10 kali 10 pangkat 3 ppm untuk konsentrasi TDLA-nya. Oke, selanjutnya mari kita lihat referensi yang digunakan. Jadi referensi yang digunakan cenderung campur, ada referensi yang baru seperti tahun 2017, 2016, dan lain-lain. Kemudian ada juga referensi dengan tahun 2000-an dan juga 1900-an. Ya, bisa juga dilihat di sini. Oke, jadi sekian jurnal presentation club yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.